Persiapan. Siap. Berdoa dimulai. Sudah? Oke, how are you today? Lihat videonya. Ada yang masih ingat kita di minggu lalu belajar tentang materi apa? Simple past tense. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk apa? Kejadian yang sedang Lalu. menggunakan verb apa? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pre-context. Nah, pre-context itu kaitannya dengan simple past tense adalah karena pre-context adalah teks yang menceritakan kembali sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, maka menggunakan simple past tense. Jadi berkaitan ya belajarnya simple past tense, kemudian prakteknya di pre-context. Oke, kemudian manfaatnya apa nih belajar pre-context? Manfaatnya adalah kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain, menceritakan pengalaman kalian menggunakan pre-context. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kalian ingin menceritakan kembali pengalaman kalian, kan menggunakan pre-context. Itu pasti ada cara-caranya kan? Tujuannya kalian belajar pre-context adalah agar tahu caranya membuat pre-context, kemudian structure-nya gimana, kemudian language feature-nya gimana, maka kalian harus belajar pre-context. Video terkait pre-context. Dan di sini kalian bisa mendengarkan secara cermat. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab sama-sama. Oke. Main HDI. Kemudian di situ siapa penulisnya namanya? Nika. Kemudian yang kedua, Wendy the writer tulis lalu. Apa? Apa? Ben. Nancy was. Itu second grade tadi ya. Second grade of senior academia. Ya. Oke, selanjutnya langsung ke materi ya.
start to collect the rest together. I pick up plastic bottles and foodware. My friends help me put them into the basket. Jadi event keduanya nanti akan sampai terus melihat apanya mereka memulai untuk membersihkan dan mengumpulkan sampah. Event ketiga, during the activity we saw a small turtle near the shore. Our teacher told us not to watch it, we only watch it from the water. Kemudian yang terakhir ada yang namanya orientation. Di orientation adalah kesimpulan dari teks tersebut, teks record ini. Kemudian ada pesan atau pesan dari after we finish the beach student cleaner, I watch some photos and went home. Itu kan kesimpulannya ya. Kemudian ada pesannya yang ditulis, I felt tired, but I was happy because we did something good for the sea and them. Thank you. Kemudian karena sudah belajar tentang memori konteks, ada lembar kerja, bukan ya. Ini nanti kertasnya itu ada isi di konteks teksnya. Nanti kopinya itu belum satu. Kalian ganti dari bukan apa? Kemudian ada soal yang nanti kalian jawab ya. Oke, saya ganti dulu. Ini sudah. Nah ini sudah. Oke, sekarang kita mau main game dulu. Mau pemanasan kalian hari ini ya. Nah itu gamenya nanti karena sudah kalian ada kelompok 4. Gamenya ada kelompoknya ada 6. 4 kelompok berisi 6 orang, 2 kelompok berisi 5 orang. Nanti itu dari 1 sampai 6. Yang dapat 1 kumpul sama yang dapat 1. Yang kedua buat ke yang lain. Ya. 3, 4, 5. Oke, sudah dapat kelompok masing-masing ya. Habis ini berkelompok. Untuk yang kelompoknya berjumlah 5, nanti lawannya sama yang 5. Terus yang jumlahnya 6, lawannya sama yang 5. Kita mau main game namanya game kali jambak. Ada kata. Nah ini nanti kalian kalau bisa jawab, nanti otomatis kalian ke sini, ke arahnya kalian. Nah itu yang bisa jawab cepat nanti yang menang. Oke, silakan berkelompok. Apa? Las. Ini coba las. Oke, karena sudah dapat kelompok, sekarang yang berarti kelompok ya.